Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Kami melihat bagaimana Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami beranjak untuk beristirahat, untuk membaringkan tubuh kami, kiranya Tuhan, kami rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa berjalan di atas kebenaran firman ketika kami melakukan apapun dalam kehidupan kami. Kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun menaungi setiap kami yang hadir di Zoom ini Tuhan, tanpa terkecuali. Semua kami beroleh berkat dari kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengucapkan selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dan shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan malam hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita adalah, saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Firman Tuhan di sana mengatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, saya lanjutkan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, malam ini saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian, bukan hanya mengajarkan, tapi sekaligus mengingatkan, perlunya ada penguasaan diri, dan cobalah belajar untuk menahan marah. Dan kalaupun memang harus marah, janganlah sampai kita ini berbuat dosa. Alkitab jelas mengingatkan kita supaya jangan cepat marah. Cepat marah itu kayak mana sih contohnya? Orang cepat marah itu, saudara-saudara, dikit-dikit marah. Maksudnya diajak guyon, marah. Ya, diajak ngomong serius, beda pendapat, marah. Kesentuh dikit, marah. Dikit-dikit marah. Mudah sekali marah. Nah, bahkan ditambahkan lagi, kalaupun kita marah, sekali lagi saya katakan, janganlah sampai kita itu berbuat dosa. Artinya apa, saudara? Marah itu sah-sah saja. Marah itu boleh-boleh saja. Namun marah, ya, marah yang bagaimana? Saya pernah memarahi seseorang. Saya pernah memarahi anak saya. Saya pernah marah dengan seorang ibu, saudara-saudara. Saya pernah melihat ada seorang ibu yang marah-marah terhadap anaknya. Tapi bukan hanya marah-marah, ibu ini melakukan kekerasan kepada anaknya. Bayangkan ketika anak direndam, dimasukkan dalam air.
dipukuli sementara anak ini masih kecil. Mungkin masih umur 7 atau 8 tahun, saudara-saudara. Saya melihat dia menggigil seperti itu. Akhirnya saya dobrak pintunya dan saya berkata dengan tegas, saya marah kepada ibu tersebut. Ya, karena saya melihat kemarahan ibu tersebut kepada anaknya sendiri cukup kelewatan. Anaknya dipukul, direndam, dimasukkan di dalam air, ditempeleng, dipukul pakai selang, dipecut, saudara-saudara. Dan pada hari itu juga saya mengatakan kepada ibu itu, saya tidak akan segan-segan melaporkan ibu ke polisi sekarang juga. Ketika saya berbicara seperti itu, dia langsung diam, nangis-nangis dan meminta maaf kepada saya. Saya katakan, jangan sampai saya mendengar peristiwa ini terulang lagi. Engkau memperlakukan anakmu seperti itu. Iya Pak, demikianlah jawab ibu tersebut, saudaraku. Dia bukan lagi marah, tapi dia benar-benar amarah yang ditunjukkan kepada anaknya sendiri. Saudaraku, jangan jadikan anak-anak kita menjadi pelampiasan, menjadi sasaran. Ya, hanya karena kita ada masalah dengan suami. Mungkin suami ada masalah dengan istri. Mungkin orang tua atau siapapun kita punya masalah dengan orang lain. Apapun alasannya, jangan itu kita jadikan pelampiasan untuk pada akhirnya orang yang tidak ngerti apa-apa menjadi korban daripada keemosian kita. Marah boleh, saudara. Saya katakan tadi, marah boleh. Namun kalaupun itu terjadi, jangan lama-lama. Padamkan amarah itu sebelum, Alkitab mengatakan, sebelum matahari terbenam. Itu kata Alkitab, saudara-saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita beberapa contoh orang yang marah dan akibat dari kemarahan tersebut, saudara. Ya, banyak contoh di Alkitab. Tapi malam ini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Yunus pasal 4 ayat 1. Ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Saudara, dikatakan Yunus marah. Kenapa Yunus marah? Karena Yunus kecewa. Apa yang membuat Yunus kecewa? Yunus kesel. Hatinya kesel, saudara-saudara. Makanya ia marah kepada Tuhan. Mengapa ia marah? Mengapa ia kesel dan marah? Karena dia nggak senang Tuhan mengampuni seluruh Niniwe dan tidak jadi menghukumnya. Berarti dapatlah kita simpulkan bahwa Yunus ini senang rasanya kalau melihat orang dihukum. Senang Yunus ini melihat orang susah. Yunus ini senang kalau melihat orang menderita. Ya. Masa hanya oleh karena Tuhan tidak menghukum Niniwe, dia marah, dia kesel sama Tuhan. Dia inginnya ngelihat orang lain dihukum, maka dia akan tertawa. Dia ingin melihat orang lain susah, menderita, maka dia akan tertawa. Saudara, tanpa kita sadari, kita juga sering terjebak di dalam hal ini. Banyak kita melihat ada orang susah, malah apa, saudara, yang sering diucapkan orang lain, syukur. Nah, terus sekarang tahu toh, rasanya kayak apa toh, mampus katanya. Saya belum lama ini, saudara, mendengar waktu saya melawat orang meninggal, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ada ternyata orang yang mengenal saya, Pak Tommy, Mbok mampir ke rumah Pak Tommy, kangen, ayo. Nah, akhirnya saya mampir, saudara.
Waktu saya mampir, saya nggak mengira. Nggak mengira, saudara-saudara, orang ini kok berani ngomong. Syukur Pak Tommy orang itu mati. Aku seneng banget. Ternyata dia punya dendam, saudara-saudara. Jadi dia senang melihat orang susah. Dan ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh senang melihat orang lain susah. Orang lain susah itu harus kita hibur. Orang lain susah itu harus kita beri, paling tidak saudara-saudara, beri support. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan supaya orang ini punya semangat hidup lagi? Kan mestinya seperti itu, saudara. Berbeda dengan Yunus, saudara-saudara. Dia marah dengan Tuhan hanya oleh karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Nah, saudaraku, di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi peristiwanya begini, saudara. Dari 100 orang berdosa, ya, di dalam kumpulan yang 100 orang itu ada satu orang yang bertobat, maka bersukacitalah di mana Tuhan, di mata Tuhan, maksud saya, satu orang bertobat itu lebih penting dibandingkan 99 orang yang tidak bertobat. Makanya jangan anggap remeh satu jiwa, saudara-saudara. Jangan pandang enteng satu jiwa. Ya, satu jiwa bertobat, itu malaikat berlaksa-laksa, dia akan bersukacita. Satu orang bertobat, saudara-saudara, Niniwe tidak jadi ditunggang balikkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tadi mengatakan, jangan remehkan satu jiwa. Jangan remehkan berkat yang mungkin di mata kita sedikit, kecil. Ya, kok sepertinya, berapa sih? Jangan marah dengan semua itu, saudara. Kalau kita orang yang tahu bersyukur, kita tidak akan melihat seberapa banyak berkat yang kita terima. Karena di mata Tuhan, besar, kecil, kalau memang itu yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, terimalah itu dengan penuh ucapan syukur. Tidak perlu kita marah sama Tuhan. Karena Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu persis, ya. Kalau kita mempergunakan itu dengan baik, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan perlu diingat, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang bisa melipat gandakan dari yang satu, dari yang sedikit, dari yang kecil, bisa menjadi sesuatu yang melimpah. Saudara ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu diawali dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara-saudara. Dan semua orang kebagian mendapatkan berkat yang luar biasa yang sama. Bahkan tersisa 12 bakul, katanya seperti itu. Nggak perlu marah, saudara-saudara. Karena Tuhan bisa melipat gandakan. Yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal 27, ayat yang ke-42 sampai ayat 45. Saudaraku, kalau saudara membaca ayat ini, saya tidak akan membaca, saya hanya mengambil kesimpulannya saja. Ini kisah tentang Esau dan Yakub. Esau dikatakan di sana dendam, marah kepada Yakub,
akibat dendam yang kesumat itu, saudara-saudara, maka muncullah di dalam hatinya untuk membalas sakit hatinya dengan membunuh Yakub. Saudaraku, yang kedua ini, saudara-saudaraku, dendam bisa juga menimbulkan amarah sampai memunculkan satu sikap di mana ia ingin membalas dendam dengan cara membunuh Yakub. Jangan simpan dendam. Mari belajar memaafkan. Belajarlah mengampuni. Belajarlah mengasihi, saudara-saudaraku. Siapa yang harus kita ampuni? Siapa yang harus kita maafkan? Siapa yang harus kita kasihi? Yang kamu anggap dia adalah musuhmu. Makanya saya selalu mengatakan, kekristenan itu keren, saudara-saudara. Kekristenan itu keren. Mana ada keyakinan? Pernah enggak saudara mendengar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah, coba saudara mempelajari mungkin kitab yang lain. Oh, Anda melakukan kejahatan, Anda akan dikejar. Bahkan ada satu pernyataan yang mengatakan, ke lubang semut sekalipun engkau pergi, saya akan kejar. Katanya seperti itu, saudara-saudara. Itu bukan cermin anak-anak Tuhan. Itu bukan cermin kekristenan. Musuh di kekristenan itu disuruh sama Tuhan agar kita memberi dia makan. Musuh di dalam kekristenan kita disuruh agar kita mengasihi. Apa enggak keren, saudara-saudara? Nah, saudara, bisa enggak kita? Waduh, enak aja Pak Tommy ngomong. Ya, enggak bisa. Wong dia sudah melakukan ini kepada saya. Dia sudah melakukan itu kepada saya. Bla, 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 bla. Kok tiba-tiba Pak Tommy minta saya harus memaafkan dia? Sorry, tunggu dulu Pak Tommy. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi di dalam kitab Efesius pasal 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian juga dengan segala kejahatan. Saudaraku, saya harus mengingatkan hal ini agar semua rohani kita itu sehat. Ya, saya pernah bilang, kalau rohani kita sehat, jasmani kita sehat, luar biasa kekristenan kita. Ayo saling mengampuni, ya, seperti Yesus telah mengampuni kita. Tapi saya nggak bisa, Pak. Tegas saya katakan kita ini egois kalau kita mengatakan kita tidak bisa mengampuni. Anda itu siapa? Kita ini siapa? Wong Tuhan Yesus aja bisa. Kok kita ini mau melampaui kehebatan Tuhan? Ya, emang kita ini siapa? Kok nggak bisa? Anda mau melebihi Tuhan. Tuhan Yesus yang sebagai manusia aja bisa, dia kenapa kok kita tidak bisa? Kita pasti bisa, saudara-saudara, kalau kita mau menurunkan keegoisan kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tiga aja contohnya, saudara. Saya ingat satu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Kejadian, pasal 4, ayat 6 sampai 8. Ini kisah tentang Kain dan Habel. Di sana dikatakan begini, saudara. Kain panas hatinya. Kenapa Kain kok bisa panas hatinya? Karena korban persembahan adiknya Habel berkenan dan diterima oleh Allah. Namun persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, pada ketika itulah Kain menjadi panas hati. Dosa menguasai hidupnya dan berakhir dengan dibunuhnya Habel.
Saudaraku, kakak beradik loh ini. Putus hubungan keluarga gara-gara warisan itu juga sering terjadi. Ya. Kalau satu keluarga, satu darah aja bisa bertengkar, bisa ribut, saudara. Saya itu kalau baca berita koran, ya, di koran Kompas itu sering saya menemukan saudara-saudara, hanya oleh karena warisan, itu saudara kandung aja bisa dibuat di situ satu pernyataan yang menyatakan bahwa sudah putus hubungan keluarga. Cuma hanya karena warisan, saudara. Ini kan sesuatu yang miris, ya. Apalagi kalau kita mengingat peristiwa yang dialami oleh Habel dan Kain dan Habel ini, saudara-saudara. Kakak beradik, hanya oleh karena persembahan yang diterima dan tidak diterima, akhirnya muncul kemarahan di dalam hatinya, panas hati, dan itu berakibat fatal pada akhirnya, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dapatlah saya simpulkan, saudara, dari ketiga kejadian tadi. Apa sih kesamaan dosa yang mereka perbuat karena amarahnya? Apakah saudara-saudara menangkap? Kalau saya terus terang, saya menangkap, saudara. Yang saya tangkap adalah mereka tidak memiliki kasih. Mereka tidak memiliki kasih. Tidak ada kasih di dalam diri mereka dari peristiwa yang tadi, saudara. Bagaimana keadaan kita, saudaraku? Apakah kita juga sering tidak dapat menguasai diri kita? Apakah kita masih sering juga suka marah? Matius 5 ayat 22 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa artinya itu, Pak Tommy? Jawabnya adalah Matius 5 ayat 23 sampai 24. Mengampuni dan berdamai. Nah, saudaraku, mari. Jadilah anak-anak Tuhan yang ramah, bukan pemarah. Mengapa? Karena itulah citra diri orang percaya. Jadi kalau ditanya apa sih citra diri orang percaya? Citra diri orang percaya, dia harus hidup ramah, bukan pemarah. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, karena itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ubahkan hati kami ya Tuhan. Ubahkan Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang ramah, lemah lembut di hadapan-Mu. Apabila di masa-masa lampau kami sering berbuat jahat dengan emosional kami, dengan mulut kami yang tidak bisa kami kekang. Malam hari ini Tuhan, berikan pertobatan yang sungguh dari dalam diri kami. Sehingga dijauhkan kami dari menciderai perasaan dan sakit hati orang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami.
Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu untuk menjalani setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya, berjalanlah bersama kami setiap hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Tommy dengan ibadahnya. Pak Pendeta Liman, boleh saya minta tolong untuk doa sahabat? Pendeta Liman, boleh minta tolong doa sahabat? Syafaat. Halo, Pendeta Liman, saya minta tolong doa sahabat. Kenapa Pak? Apa bilangnya? Doa syafaat katanya Pak. Ya, iya, doa sahabat Pak. Untuk rekan-rekan Zoom ini Pak ya? Iya betul. Minta tolong Pak, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yaitu mengenai marah. Bagaimana Pak Tommy menjelaskan supaya sebagai anak Tuhan supaya tidak cepat-cepat marah. Yesus. Dan kemarahan itu supaya kami tidak menimbulkan dosa. Ya Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menerapkan apa yang Tuhan sudah firmankan. Saya berkati Pak Tommy dan segala kehidupannya dalam pelayanannya. Dan kehidupan dengan anak-anaknya, yang Kau berkati Tuhan, berkati gerejanya, berkati jemaatnya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati keuangannya juga kita cukupkan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Pak Tommy bisa membawa berkat bagi banyak orang itu. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk orang-orang yang ada di Zoom ini Tuhan, supaya melalui Zoom ini, orang-orang di Zoom ini banyak diberkati oleh Tuhan, supaya firman Tuhan itu bukan hanya dilihat atau didengar, tapi betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus menjamah mereka, menilik mereka satu persatu, yang kami tidak bisa menyebut namanya, tapi pasti tahu ada beberapa orang di Zoom ini Tuhan yang Kau jamah mereka supaya mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau, dan mereka hidup dengan penuh kesabaran, ketenangan dalam menghadapi apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Sampai saya katakan amin. 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 Pak Tommy tolong doa penutup. Tolong minta doa Bu Lydia yang lagi sakit Pak. Terima kasih. Mari kita berdoa kembali saudara. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah Zoom ini Tuhan, kami mau membawa anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini terbaring lemah, yang ada di rumah sakit, khususnya saat ini adalah Ibu Lydia Lalang. Di mana pada hari ini ia harus dioperasi oleh karena adanya saraf yang terjepit. Kami percaya Tuhan proses pengobatan ini akan berjalan dengan lancar dan semua obat-obat yang harus diterimanya itu menjadi pemulih total dalam kehidupannya sehingga ia dapat kembali dari rumah sakit dan bertemu keluarga, bersukacita bersama keluarga dan kami yang ada di Zoom ini. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan untuk semua keluarganya supaya mereka tetap percaya akan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Lydia. Dicukupkan semua apa yang dibutuhkan, keuangannya semua disediakan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mawar, supaya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Mawar ini Tuhan, dari sakit penyakit yang ia derita sampai saat ini. Kami percaya Engkau akan tetap melihat keberadaan hidupnya sampai pada pulihnya nanti. Tuhan,
Kami serahkan Zoom ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan yang akan menjadikan Zoom ini menjadi berkat bagi setiap kami pendengarnya dan setiap kami yang melayani di Zoom ini. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Semua keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aturlah ya Tuhan, supaya semua bisa menjadi lebih baik dari masa-masa yang sudah kami lalui. Sebentar kami akan beristirahat satu sama lain untuk menenangkan diri kami di pembaringan kami masing-masing. Karenanya ya Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami, sebab kami tahu bahkan ketika tidur pun Engkau memberkati kami. Terima kasih, berikan terus kekuatan kepada Bapak Hari untuk dapat terus memanajemen Zoom ini dengan baik, sehingga dapat menjadi kesaksian bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita arahkan tangan kita ke sorga dan terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih serta persekutuan dengan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dialah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan, haleluya, Amin. amin.